Monggo kagem Bapak Musa Sayono ndongakaken rumah mriki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Nabi mustaqim wa alladzi ja'alna ibadah mustaqim sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semacam itu periwako senanda matilan awakan pun bapak anak kami Ainul dan saat bertanya berbeda khususnya datang ini yang juga hanya dengan suaminya, yang intinya bahwa saya secara pribadi adanya pertemuan semacam ini sungguh ya sangat menggembirakan lah buat kami, meskipun yang di setiap ada kan mesti ada yang dikalahkan atau ada yang dirugikan. Karena itu kebetulan nih Bu Haji yang sama saya itu nggak bisa ikut ke sini, tentunya juga ikut mohon maaf karena saya juga nggak berani untuk memaksa. Beliau juga kebetulan orang yang paling tua di keluarga beliau, saya sendiri orang yang paling tua di keluarga saya, sehingga yang paling banyak untuk dikunjungi. Kemudian orang kami itu ada keinginan anak kami yang akan mengunjungi juga, bahwa kalau nggak hari ini tentunya memang sulit untuk bagi-bagi waktunya, dan itu saya pribadi sudah menyadari, sehingga ada keinginan kumpul di sini. Saya dengan hormat kepada Bapak Ibu yang menghormati untuk berkumpul ya, selalu saya sangat bangga dan sangat berterima kasih. Kebetulan juga nih mau yang ke sini juga pengen melihat tinggal anak kami ini ternyata ya begitulah apa hasilnya yang dikaryakan, yang didapat ternyata bisa terwujud dan menjadi sebuah tempat yang menjadi, kalau dalam bahasa kita itu ya ini betul menjadi baikan bagi keluarga kami, oleh keluarganya juga menjadi daron, karena dalam bahasa Al-Quran itu rumah itu kalau nggak baitun ya darun, kalau nggak darun ya maskanun, kalau nggak ada istilah baitun, ada istilah darun, ada istilah maskanun, ada istilah manzilun. Di rumah ini bisa dikatakan baitun ketika keluarganya nyaman untuk bisa tinggal bermalam berkumpul di sini, maka rumahnya menjadi sebuah baitun. Maka karena ini nyaman di sini, tenang di sini, nginep di sini, jadi baitun. Rumah jadi sebuah baitun dalam bahasa agamanya. Kalau rumah ini menjadi sebuah tempat berputarnya segala ekonomi, segalanya sirkulasi, pendidikan anak-anak, keluarga keluar masuk di sini bisa mau mampir, bisa mau apa singgah, dan sebagainya, menjadi darun. Nah ini ya sebagai darun, tempat untuk Bisnis berputar semua kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga bisa menjadi manzilun. Itu rumah ini adalah meskipun kita tugasnya di mana saja, turunnya ya ke sini. Tugasnya di Magasari, turunnya ke Stawi. Tugasnya di turunnya ke Stawi. Tugasnya di mana Pati, turunnya ke Wolosini. Itu turunnya ke sini. Kalau itu turunnya di sini, ini manzilun namanya. Manzilun. Kemudian yang keempat disebut dengan rumah ini maskanun. Ketika kita ini betul-betul merasa nyaman hidup di tempat ini, nyaman hidup di tempat ini, ibaratnya makan lauk garam pun ya nyaman-nyaman saja. Itu paling nyaman. Ini maskanun, tempat yang paling nyaman untuk kita hidup, namanya maskanun. Jadi berdoa kita pada siang hari ini, semoga yang bangun hidupnya seperti ini pertama menjadi baitun, menjadi darun, menjadi manzilun, menjadi maskanun. Di bahasa Arab
rumah itu enak banget, tergantung fungsinya menjadi apa. Inilah yang bisa saya sampaikan, sehingga dari 4 kriteria rumah menurut agama ya semoga ada di sini. Kalau nggak amin, amin. Dan termasuk ya di rumah anak kami yang di Selawi, termasuk juga anak kami yang ada di tempat tinggal asli di Bumi Ayu, itu semuanya menjadi seperti itu. Tidak hanya sekedar hanya tempat kita berduduk, tidak hanya seperti itu. Monggo, itu semuanya tidak ada yang bisa untuk bisa memberikan itu semuanya kecuali hanya Allah yang maha mengatur kehidupan manusia. Sehingga ujung kembalinya endingnya ya kita hanya berharap semoga ini betul dengan doa kita bersama-sama, anak kita terutama semuanya, keluarga besan-besan saya ini semuanya ya semuanya punya rumah sebagai batu. Amin. Amin. Seperti itu. Monggo kita sama-sama berdoa semoga dan kita tentunya hikmahnya doa bersama ketika salah satu saja yang doa kita terkabulkan, Amin ya Allah. doa yang lain pun ikut. Amin. Jadi kenapa orang minta doa, ayo minta doa bareng-bareng. Kenapa sholat itu berjamaah? Kenapa sholat itu harus berjamaah? Kan hikmahnya ketika berjamaah ada satu saja yang takbirnya itu khusyuk, kan yang lain ikut terbawa, yang lain ikut terbawa menjadi makbul doanya. Nah kita pun seperti itu. Ini mudah-mudahan di antara kita ada yang terkabulkan. Semuanya, Amin ya Allah. semuanya terkabulkan. Amin. Maksimal lagi. Masa iya satu aja yang ada yang 5, ada yang akhir gitu kan. Soalnya ada salah satu di antara kita yang Tuhan terima ya, sehingga menjadi sebuah impian dan kenyataan. Amin. Gue makanya ya, kita beristighfar dulu karena kita semuanya punya salah, punya dosa, punya khilaf, apalagi sama manusia. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita istighfar setiap hari. Doa kepada manusia kita minta maaf sama satu dengan yang lain. Masuk hari ini kita sedang minta saling maaf, memaafkan hubungan antar manusianya yang biasa disebut dengan qabul minas ya semoga usai. Kalau hubungan dengan Allah kita beribadahnya semoga selesai, semoga usai. Sehingga perlu pesan kepada anak kami dan anak cucu kami pada khususnya, tentu kalau pesantren kami dia setuju lah ya bahwa anak kami harapannya adalah tidak ada waktu yang tidak untuk ibadah, tidak ada sesuatu yang harus tertinggal. Semuanya anak kami, anak cucu kami berpesan kepada anak saya wajib pesan pada anak-anaknya, kami ya wajib menentukan tidak ada yang tinggal sholat apapun waktunya, apapun kesibukannya, meskipun mungkin harus dengan dikodok, harus dengan di zaman dan sebagainya. Yang penting jangan sampai ada tinggal sholat, terutama ya ada sempat waktu baca Al-Quran. Sehingga pesan pada anak-anak kita semuanya harus takut meninggalkan anak dan kita yang lemah dalam bidang agama. Sehingga nggak boleh anak saya sampai tidak bisa baca Quran. Ingin kami tidak ada, semuanya kami harus bisa baca Quran, harus bisa. Siapa yang punya kewajiban? Ya Anda sebagai orang tuanya kepada anak-anaknya. Semoga pesan-pesan ini juga menjadi pesan moral dan pesan kewajiban selaku orang tua yang secara sengaja saya menyuruh duduk semuanya duduk nih, masa mau ceramah kayaknya saya udah lupain bener apa ya, saya nggak mau seperti itu. Tapi dengan kebetulan tanpa serta-merta monggo kita duduk dulu, saya nggak minta lebih dulu. Jadi yang buat saya sangat membanggakan sekali dan bersyukur sekali, karena ini bukan kemauan saya pengen duduk buat saya, itu kemauan panjenengan sendiri semuanya, meskipun tadi dengan cara mendadak, ayo dulu ya, duduk bersama yo. Tapi kan ternyata menjadi sebuah kenyataan kita jawab bersama. Sehingga maaf sekali lagi saya tidak menggurui, tetapi apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang paling berharga ini. Monggo kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Maskanan Rabbana hablana Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi